Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini Allah SWT berkenan menghadirkan kita dalam liqa virtual, liqa online yang telah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan kedatangan kita, waktu kita, usaha kita, dan upaya kita untuk menghadiri kajian ini senantiasa mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT dan menambah timbangan kebajikan di yaumil hisab kelak. Allahumma amin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Setiap Sabtu pagi kita bertemu dalam rangka Quwwatusilah billah, Quwwatusilah bidakwah. Kita berkumpul bersama, sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita sama-sama menyadari bahwa hidup ini perlu kebersamaan di dalam memelihara iman dan Islam ini, di dalam memelihara tujuan kehidupan ini agar menuju Shirathul Mustaqim, dan kita nanti ketika bersama dengan orang-orang yang baik di dunia ini, maka juga Allah akan kumpulkan di akhirat, di surganya Allah SWT bersama orang-orang yang senantiasa membersamai kita dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yang beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas tentang ma'rifatul insan, dan pada sesi kali ini saya ingin share tentang potensi manusia. Ini saya share screen dulu. Potensi manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu ada 3 potensi. Jadi tokotul insan, potensi manusia. Yang pertama, Allah Taala memberikan potensi ini di dalam sebuah surah yang sangat mutawatir dan menjadi panduan kita semua di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 78. Allah SWT berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, Allah memberikan 3 potensi di dalam diri kita, diri seorang manusia, yaitu yang pertama adalah sam'a, pendengaran,
kemudian wal basor, penglihatan, dan juga wal afidah, hati nurani. Ketiga potensi ini ternyata memang secara bunyinya, secara berurutan Allah SWT mencipta. Dalam setiap ayat yang menyebutkan tiga potensi itu selalu urutannya sama. Ternyata ketiganya juga berfungsi sesuai dengan urutan tersebut. Yang pertama pendengaran. Pendengaran ini sudah berfungsi sejak di dalam rahim. Jadi makanya kita disunahkan untuk memperdengarkan ya, tilawah-tilawah Al-Quran, ya, memotivasi istri kita dan memperdengarkan ya, bacaan Al-Quran yang indah kita, motivasi-motivasi kepada janin, pada bayi, itu bayi yang ada di dalam kandungan sudah mendengarkan ya, suara kita. Kemudian penglihatan, maka akan berfungsi beberapa bulan setelah lahir di dunia ini, maka bayi akan mempunyai fungsi penglihatan, matanya akan mulai melihat ya, dan memperhatikan rangsang ya, serta bisa melihat keindahan dunia ini. Kemudian hati, kemudian setelah mata maka hati, lama-lama ya setelah setahun lebih maka dia akan memiliki hati untuk mencerna ya sebuah kebaikan, ya, sebuah naluri kebaikan dan juga eh, sebuah rasa yang dimiliki oleh seorang manusia melalui hatinya. Kita bahas satu persatu tentang pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Allah menciptakan hati ini, Allah menciptakan pendengaran ini dengan sempurna. Kalau kita perlihatkan, ya, kalau kita perhatikan, kita simak, ya, telinga kita ya, mempunyai dua telinga ini, ya, daun telinga yang Allah rancang untuk menghimpun dan memusatkan suara ke dalam saluran pendengaran. Saluran pendengaran yang ada di dalam telinga kita. Kemudian permukaan dalam saluran pendengaran juga dilapisi oleh sel ya, dan bulu-bulu yang mengeluarkan padatan berlendir untuk melindungi telinga dari kotoran luar. Jadi ada apa bahasa Jawanya itu kopok ya. Ada eh, bulu berlendir itu yang mengeluarkan ya, kotoran-kotoran ya, untuk melindungi kotoran dari luar dan juga melindungi misalnya binatang-binatang kecil ya, semut ya, atau serangga-serangga yang kecil yang masuk ke dalam telinga maka akan mati oleh lendir atau kotoran yang ada di dalam telinga yang diproduksi oleh telinga itu sendiri. Jadi Allah SWT subhanallah ya, begitu sempurnanya menciptakan ya, indera kita. Kemudian di ujung saluran telinga yang menuju awal telinga tengah ya, terdapat gendang telinga, terdapat pusat pendengaran ya. Setelah gendang telinga terdapat tiga tulang kecil yang disebut dengan tulang martil ya, landasan dan sanggurdi. Ini juga ada tulang yang berfungsi untuk menahan dan melindungi telinga kita. Kemudian ada saluran eustasia berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah. Kemudian yang terakhir di ujung telinga tengah terdapat rumah siput telinga yang mempunyai mekanisme pendengaran teramat peka dan dipenuhi oleh cairan khusus, yaitu cairan-cairan yang melindungi nanti telinga kita dari gangguan-gangguan eksternal. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian setelah telinga, kedua daun telinga kita mempunyai penglihatan ya, kedua mata kita. Allah SWT juga menciptakan berbagai keajaiban pada mata kita. Ya. Yang pertama, ya, semua organ penglihatan, ya, termasuk mata binatang dan mata manusia, merupakan contoh yang sangat menonjol, ya, contoh yang sangat sempurna perihal rancangan yang sempurna. Organ istimewa ini amat rumit sampai-sampai
mengungguli peralatan tercanggih di dunia ini. Supaya mata dapat melihat, maka semua bagiannya harus bekerja bersama-sama secara seraji. Bayangkan saraf-saraf yang ada di telinga terdiri dari ribuan bahkan jutaan saraf yang saling menghubungkan, saling terkoneksi, yang bisa melihat jarak jauh, jarak dekat, bagaimana daya akomodasinya, bagaimana mata yang bisa kelelahan, mata yang bisa melihat berbagai warna-warna di dalam dunia ini, sehingga merasakan keindahan, merasakan kesempurnaan ciptaan Allah. Ini telinga ini subhanallah, harganya sangat mahal sekali. Coba kalau kita ganti telinga kita ini dengan harga 1 miliar, ya, mungkin kita tidak akan mau, ya, karena kita tidak lagi bisa melihat keindahan dunia. Tidak, mata kita juga berfungsi untuk menjalankan, ya, berfungsi untuk ibadah kepada Allah SWT, membaca, untuk literasi, untuk mengaji, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, keajaiban hati, yaitu afidah. Hati ini adalah afidah, ya, yang dengannya manusia mengenal beraneka benda, menghafalnya, dan memikirkan serta memahaminya. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Hati atau kalbu mempunyai dua macam tentara. Yang pertama yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan yang kedua tidak dapat dilihat kecuali dengan mata hati. Itu tentara-tentara kita. Bisa terjadi peperangan kan, kalau kita ya di dalam hati ini suka terjadi peperangan, mau berbuat baik atau berbuat jahat misalnya. Nah, mata hati ini selalu membenarkan perbuatan-perbuatan yang baik dan selalu menyalahkan perbuatan-perbuatan kita yang penuh dengan nafsu dan kesalahan. Jadi walaupun pertentangan, tapi hati kita itu akan membenarkan perbuatan baik kita. Kalau kita mau berbuat culas, kita berbuat jujur, maka hati kita yang berbicara. Ketika kita tidak jujur, hati kita akan menderita, akan merontak sebenarnya. Oh, kamu jangan bohong dan bohong. Dalam hal ini, hati seolah-olah sebagai raja, sedangkan tentaranya sebagai para pelayan dan pembantu. Itulah yang dimaksud dengan pasukan tentara hati. Maka di dalam diri manusia terdapat segumpal darah, segumpal daging, yang mana jika segumpal itu baik, maka baiklah semua. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati ini sebagai raja yang memerintahkan tangan, memerintahkan seluruh indera, ya, kita untuk bekerja secara terpadu. Itulah keajaiban hati. Kemudian dengan kita memiliki tiga potensi, ya, tiga potensi itu, ya, penglihatan, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati, maka kita untuk bersyukur. Nah, walaupun sedikit sekali yang bersyukur, ya. Di ayat, ya, maka kita dengan ketiga potensi itu sepatutnya kita bersyukur. Sepatutnya manusia meningkatkan kesyukuran atas tiga potensi itu, walaupun sangat sedikit, qalilan tashkurun, sangat sedikit orang yang mau bersyukur. Ramai-ramai manusia menggunakan potensi itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk mengikuti hawa nafsunya. Bahkan ada yang mempergunakan untuk melawan Allah, seperti dicontohkan oleh Fir'aun, Qarun, dan juga bala tentaranya. Tidak mau bersyukur, padahal Allah menghendaki kita dengan ketiga potensi ini adalah untuk bersyukur. Nah, para rasul ini memberikan peringatan kepada kita, ya, rasul yang telah diutus, ya, untuk memberikan peringatan kepada manusia, dilanjutkan oleh para dai, ya, sebagai penerus para rasul, tetapi tetap saja manusia rame-rame menjauh dari Allah SWT.
Kenapa? Karena disinyalir mereka itu buta hatinya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah 22 ayat 46, falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Jadi sebenarnya bukan mata kita yang, tapi hatinya sudah buta. Jadi tidak bisa membedakan mana perintah dan mana larangan, tidak bisa membedakan mana ketaatan, mana kemaksiatan. Itu kalau hati kita sudah menjadi buta, maka kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa untuk Allah teguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang memiliki hati, tetapkan ya, hati ini atas kebenaranmu. Tasdik ala kulubik, kuatkan, tetapkan hatiku akan kebenaran. Jadi karena Allah yang membolak-balikkan hati. Biar hati kita tidak menjadi buta, tapi hati kita yang senantiasa bersinar. Hati kita yang senantiasa mampu membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, seburuk-buruk manusia ini adalah yang tuli, buta, dan tidak berakal. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal, surat 8 ayat 22, Inna syarad dawabi indallahis summul bukmul ladzina la ya'kilun. Sesungguhnya makhluk ya, bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Jadi makhluk yang paling buruk dalam pandangan Allah, mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak menggunakan hatinya, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, sehingga dengan tiga potensi yang Allah berikan kepada kita manusia, maka Allah memberikan tanggung jawab. Allah memberikan mas'uliyah. Beda antara manusia dengan hewan. Kalau manusia ini memiliki tiga potensi. Kalau hewan hanya bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak memiliki hati. Maka tidak punya tanggung jawab. Hewan tidak punya tanggung jawab nanti mempertanggungjawabkan kehidupannya selama dunia. Tapi manusia ini mempunyai tanggung jawab mas'uliyah baik hidup di dunia ini maupun nanti tanggung jawab setelah kematian kita. Mas'uliyah ini memang berat ya, sehingga makhluk Allah yang lain pun enggan untuk menerima amanah ini, termasuk makhluk Allah yang besar-besar seperti gunung, bumi, bahkan langit. Di dalam surah 33 ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna aradna amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit
bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga mas'uliyah ini namanya mas'uliyah tanggung jawab, ini akan diminta pertanggungjawabannya. Di dalam surah 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi tadi kita ada potensi pendengaran, penglihatan, dan hati yang Allah berikan disertai dengan tanggung jawab penggunaannya, tanggung jawab amaliyahnya, baik itu pendengaran, penglihatan, maupun hati. Untuk apa kita gunakan? Sehingga di bagian terakhir saya tutup dengan sebuah hadis dari riwayat Bukhari yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihil imamu ra'i wal mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mara'atu ra'in fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam itu pemimpin dan akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Wanita itu pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Pembantu itu pemimpin bagi harta tuanya dan akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Besok kita lanjutkan tentang mas'uliyah ini di dalam implementasinya seperti apa nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga dengan pertemuan ini, dengan materi ini kita semua memiliki yang sudah Allah berikan dengan 3 potensi ini, memiliki sifat mas'uliyah tanggung jawab yang benar sehingga kita dapat menggunakan mata kita, pendengaran kita, telinga kita, dan hati kita untuk kebaikan dan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita akhiri ya, kajian kita dengan sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.